Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus bagi kita semua. Senang boleh berjumpa lagi di hari ini dalam renungan harian Gemim Jemaat Maranatha Paslaten edisi Selasa 13 Agustus tahun 2024. Kita percaya bahwa hari ini membawa berkat dan sukacita bagi kita semua sebagai umat Allah. Untuk kiranya semua yang kita awali bersama dengan Dia, Tuhan, pemelihara dan yang memberkati kehidupan kita, akan terus mendatangkan hidup dalam damai sejahtera. Oleh karena itu, siapapun kita butuh firman yang akan menuntun dan mengarahkan setiap langkah hidup kita supaya kita tetap ada di jalan kebenaran. Maka sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan dalam Alkitab, mari kita berdoa. Selalu ada ungkapan syukur ketika kami menikmati hari yang baru, di tengah-tengah pengharapan iman, bahwa Engkau Tuhan Allah yang tetap memelihara dan memberkati kehidupan kami. Kami mengakui akan ketidakmampuan kami untuk menjalani kehidupan kami dengan kekuatan kami yang terbatas ini, sehingga kami setiap waktu dan saat membutuhkan Engkau Tuhan, apalagi dikala kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah kami semua dituntun di dalam kuasa Roh Kudus, sehingga kami bukan hanya sekedar memberitakan, kami bukan hanya sekedar mendengarkan, tetapi biarlah hidup kami ada terus di dalam firman kebenaran-Mu ya Tuhan, supaya kami semakin menikmati bagaimana kehidupan yang dibangun dalam kekokohan iman, taat dan setia untuk melakukan apa yang benar menurut keinginan-Mu ya Bapa. Ampuni dan kasihani kami, anak-anak-Mu ini, karena kami sadar akan dosa-dosa kami, sehingga kami dilayakkan untuk datang kepadamu di saat ini. Ini doa kami Bapa, ini yang menjadi tanda syukur kami. Kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kami yang hidup. Amin. Saudara-saudaraku yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan hari ini yang memberkati kita semua dalam kitab Roma, pasalnya yang ke-13, ayatnya yang ke-3. Firman Tuhan berkata demikian, sebab jika seorang berbuat baik, ia tidak usah takut kepada pemerintah, hanya jika ia berbuat jahat. Maukah kamu hidup tanpa takut terhadap pemerintah? Perbuatlah apa yang baik, dan kamu akan beroleh pujian daripadanya. Demikianlah firman Tuhan hari ini, dan melalui perenungan kita saat ini mengangkat tema, walaupun susah, berbuatlah baik. Saudara-saudara yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mengapa kita orang Kristen dan sebagai warga negara Indonesia harus berbuat baik? Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Saudara, firman Tuhan hari ini mengingatkan bahwa kita orang berdosa dan jahat, tidak mungkin berbuat baik tanpa pertolongan Tuhan Allah. Kasih karunia Tuhan Allah telah membenarkan kita sehingga kita mampu berbuat baik. Ungkapan berbuat baik dalam bahasa aslinya agathos, artinya melakukan hal-hal yang mulia, berguna, bijaksana, murah hati, setia, bahkan juga perbuatan baik. Dan saudara, perbuatan baik adalah perilaku hidup sesuai dengan nilai moral dan etika berdasarkan iman yang tidak bertentangan dengan norma atau hukum yang berlaku. Namun jika norma atau hukum yang berlaku bertentangan dengan iman, maka orang Kristen berkewajiban memperjuangkan nilai kebaikan, keadilan, bahkan juga kebenaran. Nah, saudara yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kebaikan tercermin dalam hukum positif untuk menjaga ketertiban dan juga keadilan. Orang Kristen hidup berdasarkan prinsip-prinsip moral dan etika kebaikan berdasarkan firman Tuhan, seperti kejujuran, empati, belas kasihan, bahkan juga kemurahan hati. Juga adat istiadat tentang kebaikan di mana kita hidup, seperti rasa hormat juga kepada orang tua. Nah, saudara, semua agama, hukum, dan adat istiadat mengajarkan agar manusia menjadi orang baik.
Ada orang berpikir orang disebut baik jika tidak melakukan kejahatan yang melanggar hukum agama, hukum negara, dan juga norma adat istiadat. Juga orang baik dalam pandangan banyak orang beragama adalah orang yang tidak berbuat dosa. Tetapi bagi orang Kristen tidak cukup hanya tahu menjadi orang baik. Nah, firman Tuhan mengatakan, jadi jika seseorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia adalah berdosa. Ada orang Kristen bersikap susah lihat orang senang dan senang lihat orang susah. Jadi jika kita tidak melakukan kebaikan dengan menolong orang susah yang membutuhkan, baik secara material, jasmani maupun rohani, maka kita juga berdosa. Tumbuhkanlah nilai-nilai kebaikan dalam keluarga, agar keluarga kita menjadi orang baik dan mau berbuat baik dimanapun kita pergi dan berada, sehingga kita percaya di dalam segala perbuatan baik kita, orang lain yang ada di sekitar kita akan hidup untuk memuliakan Tuhan. Tuhan memberkati kita semua dan firman ini menjadi berkat. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami sungguh mengimani dan meyakini bahwa kasih dan kebaikan-Mu nyata di dalam kehidupan kami. Engkau memberikan kami hikmat dan kemampuan untuk bisa memahami dan mengerti tentang perkataan-perkataan firman-Mu di dalam Alkitab. Sehingga kami tidak akan jatuh, kami tidak akan tersesat, tetapi justru kami akan terus ada di dalam kebenaran hidup, memperjuangkan apa yang benar, apa yang baik, yang seharusnya kami lakukan selama kami hidup dan ada di dunia ini. Kami percaya Tuhan, bahwa ketika kami hidup bersosial dengan orang-orang yang ada di sekitar kami, itu juga kepatuhan dan kerajinan ketekunan bagi kami semua untuk menghormati segala aturan-aturan norma-norma yang tersusun dengan rapi untuk membentuk karakter dan kepribadian kami. Apalagi juga kehadiran firman-Mu adalah sesuatu yang begitu berharga dan begitu penting untuk menuntun, memperlengkapi, mengarahkan pikiran, hati, dan perbuatan kami supaya sejalan dengan kebenaran Kristus yang pada akhirnya kami hidup diberkati untuk memuliakan Engkau dan diberkati untuk menjadi berkat. Terima kasih Bapa Surgawi, ketika kami akan mengawali hari yang baru ini. Kami sungguh percaya bahwa kasih kebaikan-Mu diberlakukan bagi kami semua, sehingga kami bermohon kesehatan, kekuatan, berkat dalam tugas pekerjaan, dalam pelayanan, untuk apapun yang kami perjuangkan tidak akan pernah sia-sia. Karena semua yang kami lakukan demi Kristus Tuhan kami dipermuliakan di dalam segenap apapun yang kami perjuangkan di dunia ini. Berkati kami dan berkati seisi keluarga kami. Biarlah kehidupan kami melimpah dengan ungkapan syukur untuk menjalani kehidupan ini, sekalipun kami sadar akan banyak tantangan sebagai bagian proses iman yang kami lewati. Tapi biarlah kami memantapkan langkah iman kami untuk percaya genggaman kuasa kasih karunia Tuhanlah yang memungkinkan kami bisa bertahan, bisa memiliki iman yang kokoh dan teguh di dalam Engkau. Terima kasih untuk hamba-hamba-Mu yang terus Engkau pakai untuk melayani. Diberkatilah kiranya semua pelayan khusus-Mu, baik penatua, diaken, guru agama, dan semua pendeta, semua perangkat pelayanan yang ada di Gereja Masih Injil Minahasa. Tuhan memberkati kami semua, sehingga di dalam kehidupan, dalam tanggung jawab pelayanan, biarlah Engkau terus kami beritakan dan kami muliakan. Tetapi pun kami mengingat hari ini, ada saudara-saudara kami yang merayakan hari ulang tahun. Sempurnakanlah segala ungkapan syukur mereka, menikmati berkat-berkat yang terindah di dalam Engkau. Tetapi pun ada saudara-saudara kami yang bergumul dalam keadaan sakit, biarlah Engkau memberikan mereka kekuatan, sukacita, kemampuan untuk menjalani kehidupan apapun yang terus berpengharapan di dalam Tuhan, pulih secara holistik, baik sakit mereka, iman mereka, karena sesungguhnya segala sesuatu terarah pada Kristus Tuhan yang adalah penolong yang sangat ajaib. Kami doakan juga untuk bangsa dan negara kami, pemerintah kami dalam agenda pelaksanaan kegiatan yang akan dilaksanakan di bulan Agustus ini. Kami percaya segala sesuatu boleh mendatangkan kebaikan di tengah-tengah berbagai tanggung jawab yang terus dinyatakan oleh para pemimpin-pemimpin kami, pemimpin bangsa dan negara kami, para pemerintah yang melayani masyarakat.
Biar semua boleh berjalan dengan baik di dalam naungan kasih karunia Tuhan untuk memantapkan segala sesuatu dalam tugas dan tanggung jawab untuk menciptakan keadilan, menciptakan damai sejahtera, menciptakan kerukunan, dan menciptakan kebersamaan di dalam masyarakat. Terima kasih Bapa. Hari ini kami akan menjalankan tanggung jawab kami, biarlah kami selalu diberkati untuk tetap bersyukur menerima berkat Tuhan, dan kami terus mengingat segala kebaikan-kebaikan-Mu dalam kehidupan ini. Maka ini doa kami Bapa, ini yang menjadi tanda syukur kami sebagai umat yang percaya, yang terus kami persembahkan dan nyatakan hanya di dalam Engkau Tuhan Yesus yang adalah juru selamat kehidupan kami yang hidup. Amin. Saudara-saudara yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, rasanya hati kita senang dan gembira ketika selalu menerima firman Tuhan dengan ungkapan syukur. Ada spirit dan kekuatan di dalam doa yang terus kita naikkan di hadapan Tuhan. Biarlah hari ini kita semua semakin berbahagia, tetap tersenyum, jalani hidup ini bersama dengan Tuhan Yesus Kristus, maka kita akan berbahagia dan diberkati bersama dengan seisi keluarga kita. Tuhan menolong kita semua. Shalom dan damai di hati.